Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Bayu Sujatmiko. Kita akan belajar tentang tema 2, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 1, yang terdiri dari Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan mudah. Amin. Pada bacaan Bahasa Indonesia yang berjudul Dayu dan Ikan Hias, mari kita baca bersama-sama dan kalian simak dengan baik ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Baik anak-anak, sekarang kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map berikut ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotaknya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bahwa untuk kata tanya yang kita kenal sekarang ini ada 5 W dan 1 H, yaitu what yang artinya apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, kata tanya ini selalu digunakan untuk wawancara ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Seringkali kita jumpai kan? Baik. Baik anak-anak, ini adalah peta pikiran dari bacaan Dayu dan ikan hias. Ada 6 pertanyaan yang diawali dengan kata tanya yang sudah Bapak terangkan tadi. Tidak semuanya kata tanya kita gunakan. Ini dilihat dari konteks isi dari suatu bacaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kalian diarahkan ke Google Classroom di lampirannya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang IPA, yaitu pernapasan pada hewan. Seperti manusia ya, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak memiliki atau tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari tanah. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab. Ya, untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Baik anak-anak, untuk yang kedua yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Coba kalian amati dan pahami sekali lagi ya. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Ya. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil
di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spiracle. Ya. Jadi ada istilah trakea, kemudian ada trakeola, kemudian di situ ada spiracle. 3 hal itu yang perlu kalian perhatikan dalam mempelajari sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Dalam gambar ini ada sebuah contoh serangga lebah madu. Ya. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup ya. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang itu ya, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3, yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Termasuk ikan ya, memerlukan oksigen juga supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini selalu atau melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut dan kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang, atau istilahnya adalah operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan lagi ke karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Baik anak-anak, coba kita perhatikan gambar anatomi insang ya. Untuk memperoleh cukup oksigen ya, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air ya. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar kiri Anda, ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan Anda menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup dalam air
dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks, dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Kalian tahu spons kan? Ya. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam adalah alat dan sistem pernafasan pada burung, yaitu aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara itu. Kantong udara juga membantu burung saat terbang. Membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara kalau kepingin berkicau. Baik anak-anak, coba kita perhatikan sistem pernapasan pada burung ya. Ada dua proses yang dilakukan oleh burung saat mengambil udara, yaitu inhalasi dan ekhalasi. Inhalasi itu adalah saat kantong udara terisi. Sedangkan pada proses ekhalasi, kantong udara kosong dan paru-paru terisi udara. Nomor 7 adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia di sini ya, yaitu mamalia darat, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air, paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, kemudian pangkal tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul di permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Baik anak-anak, coba kita perhatikan gambar kuda ya. Ini hampir sama dengan sistem pernapasan pada manusia. Terdapat hidung ya. Kemudian ada trakea, kemudian ada paru-paru, dan kemudian ada jantung di situ ya. Ini persis seperti pada manusia. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di kemudian hari fungsi daripada jantung ya. Baik anak-anak, sekarang kalian membuat bagan pernafasan hewan, mulai ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ceritakan alur pernafasan dari hewan masing-masing tersebut. Buat bagan di buku tulis, dan tulis jawabanmu, kemudian upload ke Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Baik, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.